Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-282 hari ini, Sabtu 4 April 2026. Senang rasanya karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari semua, walau melalui YouTube ini. Doa dan harapan kita kiranya seluruh rangkaian acara ibadah online Yamari yang ke-282 ini berjalan dengan lancar, memberkati kita semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita memulai ibadah online Yamari ke-282 ini dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena segala kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, saat ini kami bersyukur karena kami diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk dalam ibadah online Yamari yang ke-282 ini. Kami berdoa menyerahkan serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Berkati dan urapi hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai worship leader, pemain musik, multimedia, bahkan secara khusus hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan, supaya ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan memberkati semua pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami mau buka dan kami habiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita masih ada hingga saat ini, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sebagai bukti kasih Allah yang terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih Allah bersifat tidak bersyarat. Ia memelihara hidup kita setiap waktu, serta memberikan jaminan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Dan sebagai respon kita kepada Tuhan Yesus untuk kasih-Nya yang telah Dia berikan bagi kita secara cuma-cuma itu, mari kita memujikan sebuah pujian yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sebab kasih-Nya sungguh dan sudah terbukti bagi kita yang percaya dan beriman kepadanya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur
Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Aku mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus dalam hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan menjadi firman yang menghidupkan iman percaya kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Paul Plotinus Gule, MTH, dengan tema Damai Sejahtera di Tengah Dunia yang Kacau. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Bagi jemaat-Mu saat ini, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. God.
hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan saya menyapa semua sahabat yang mari di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Secara khusus bagi saudara-saudara saya dari Kepulauan Nias, karena saya adalah dari Nias, saya mengucapkan Yahum. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan mau baca dari Yohanes pasal 16 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih waktu yang Tuhan beri untuk kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, yang menyadari hamba yang tidak apa-apa, hamba-Mu yang sangat terbatas, banyak kekurangan, tapi Roh Kudus mohon pengurapan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati hamba dan setiap pendengar lewat melalui firman Tuhan.
berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa tema untuk khotbah damai sejahtera di tengah dunia yang kacau, Saudara. Haleluya. Tema ini sangat luar biasa, Saudara, di tengah-tengah saat ini keadaan dunia yang tidak ada kepastian. Di saat ini dunia dalam keadaan peperangan. Di saat ini dunia dalam keadaan berbagai macam yang terjadi, baik dari bangsa kita maupun seluruh dunia, yang saat ini lagi terjadi peperangan-peperangan, Saudara. Tentu dalam hal ini bagaimana bisa ada damai dalam keadaan dunia begitu kacau, Saudara. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, hanya Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera untuk dunia ini. Maka melalui tema ini, damai sejahtera di tengah dunia yang kacau ini, saudara, kita lihat pesan Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Yesus sebelum naik ke surga, Dia sudah tahu bahwa begitu yang dia hadapi sebelum dia naik ke surga, dan murid-murid Yesus bersama-sama dengan dia, selama dia ada di bumi ini, saudara. Lalu Yesus mengatakan dengan mereka bahwa sebentar lagi engkau tidak melihat aku lagi. Tentu dalam hal ini, saudara, murid-murid Yesus yang selama ini berharap kepada Tuhan atau kepada gurunya, mereka mendengar hal itu. Tentu mereka, kenapa guru atau Kristus mengatakan bahwa sebentar lagi aku tidak melihat aku lagi? Di dalam keadaan mereka dalam ketakutan, kekhawatiran, tapi Yesus selalu memberi kekuatan kepada mereka. Sehingga kalau kita lihat ayat ini, saudara, di mana Yesus menyampaikan setiap orang yang percaya kepadaku, ya, ayat sebelumnya, lihatlah saatnya datang bahwa sudah datang bahwa kamu diceraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Tuhan Yesus sendiri menyadari bahwa manusia atau murid-murid pasti akan mereka meninggalkan dia. Tapi Tuhan katakan ada Bapa yang menyertai aku. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam ayat ini kita lihat bahwa Yesus sudah katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Yang bisa memberikan damai sejahtera adalah hanya Kristus, yang memberikan jaminan bagi dunia ini. Keadaan apapun di dunia tidak bisa ada yang mendamaikan, saudara. Hanya Yesus. Kita tahu sejak manusia sudah jatuh di dalam dosa, manusia yang pertama ketidaktaatan mereka, apa yang mereka alami adalah kutuk, saudara. Kalau mereka taat, mereka akan mengalami berkat. Sejak manusia lah jatuh di dalam dosa, hubungan kita putus dengan Tuhan. Dan akhirnya janji itu, yaitu Yesus Kristus yang datang dari surga, menjelma sebagai manusia. Dia sebagai juru damai, memberikan keterangan dan keselamatan yang pasti bagi setiap orang yang percaya. Hal ini, Bapak, Ibu, saudara semua, bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera di tengah-tengah dunia begitu kacau ini, dalam keadaan peperangan, ketidakpastian, keadaan ekonomi, khususnya bagi bangsa dan negara kita yang ada di Indonesia, itu seluruh dunia. Rasa ini mereka mengalami ketakutan, keadaan semua kacau, saudara.
Tapi kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah, sikap kita bagaimana terus damai sejahtera ada di bumi. Sebagai orang percaya, kita tetap berdoa. Tidak ada jalan keluar yang bisa memberikan sukacita, yang memberikan damai sejahtera di bumi ini, saudara. Supaya dunia ini damai, tidak. Hanya kita tetap berdoa, mohon pengampunan kepada Tuhan. Sebagai kita manusia banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, ketidaktaatan kita. Tapi kita bagaimana tetap ada damai sejahtera itu dalam hidup saya dan saudara, yaitu kita tetap berdoa. Tidak ada jalan keluar. Tantangan demi tantangan peperangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita pribadi, keluarga kita, rumah tangga kita, gereja kita, kota kita. Hanya sikap yang pertama yang kita lakukan adalah kita tetap berdoa. Dalam keadaan situasi bagaimana kita supaya kita bisa bertahan untuk menghadapi tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, tidak pernah putus. Tapi kalau saya katakan dengan saudara, hanya satu, yaitu tetap berdoa. Kalau kita tetap berdoa, pasti Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan satu jalan keluar. Mungkin masalah kita, mungkin dalam keadaan keluarga kita, tantangan kita, sakit penyakit, tetap berdoa kepada Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Hanya kita berdoa minta belas kasihan Tuhan, untuk kita tetap sabar untuk menghadapi tantangan ini. Karena tantangan ini tidak bisa kita hadapi sebagai manusia. Sebagai manusia tidak ada apa-apanya, saudara. Tapi sebagai orang percaya, kita tetap bertahan. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia tahu persoalan masalah yang kita alami, supaya tetap damai sejahtera itu ada di tengah-tengah dunia, supaya damai sejahtera itu tetap ada dalam hati kita pribadi, supaya damai sejahtera itu ada di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah lingkungan, khususnya Indonesia penuh damai. Shalom. Kita tetap percaya kalau Bapak, Ibu, dan Saudara tetap berdoa untuk bangsa dan negara ini, berdoa untuk dunia supaya ada damai. Karena Yesus sebentar lagi hadir, saudara, datang ke dunia. Hanya dalam Yesus ada damai, hanya dalam Yesus ada sejahtera, Tuhan. Saya percaya ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh main-main lagi ikut Tuhan, saudara. Kita tetap berdoa, supaya jangan hilang damai sejahtera itu, baik dalam pribadi kita, apalagi untuk gereja kita, keluarga kita. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua saya lihat di sini, bahwa bagaimana damai sejahtera itu di tengah dunia ini yang begitu kacau, saudara. Apa tugas tanggung jawab yang dilakukan setiap orang yang percaya kepada Yesus? Yang pertama tadi tetap berdoa. Yang kedua, saudara, kita tetap mengundang Dia atau mengundang Yesus dalam segala masalah apapun yang kau alami. Hanya Dia yang bisa memberikan jawaban kepada kita dalam permasalahan. Segala masalah-masalah yang kita alami, baik dalam rumah tangga sendiri, baik dalam gereja, baik di dalam usaha pekerjaan kita, kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, saudara. Itu bisa hilang damai sejahtera. Di saat kita, orang-orang mengejek kita, di saat kita ada kesalahpahaman orang lain, kita nggak mau melayani Tuhan lagi. Karena tandanya apa? Damai sejahtera sudah mulai bergeser sekarang. Saudara, hanya yang bisa memberikan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita, di saat kita datang kepada Tuhan Yesus.
Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, saudara, kita lihat firman Tuhan yang mengatakan, Wahyu pasal 3 ayat 20, saya akan membaca dengan kita, saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Saudara, tentu kita lihat bahwa hanya Yesus kita undang dalam kehidupan. Kita mengetuk pintu. Siapa yang mengetuk pintu? Barang siapa mengetuk pintu, saudara, bahwa Tuhan sudah ada yang masuk dalam kehidupan saya dan saudara. Saya percaya tentang bukan saja hanya orang percaya yang mengundang ini, tapi orang pun yang belum mengenal Yesus. Kalau kau beroleh damai sejahtera, kalau kau mengalami damai di tengah-tengah keluarga, siapapun saya dan saudara, ke latar belakang saudara, malah saya katakan agama pun, apapun, undang Yesus supaya masuk dalam hati kita. Waktu kau ketuk pintu, Tuhan akan masuk. Dia sudah siap, saudara, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan damai sejahtera, untuk menyembuhkan saudara. Ini memberikan kepastian, karena kita tahu di dunia tidak ada kepastian. Tidak ada yang bisa menjawab permasalahan kita. Hanya kita bisa mengundang Yesus. Namanya Yesus, orang Nazaret itu 2026 tahun yang lalu telah datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa umat manusia bagi setiap orang yang percaya. Saya percaya, saudara, di waktu kita mengundang Yesus, firman Tuhan mengatakan dia mendengar suara. Kita mendengar suara Tuhan, dan dia datang, saudara. Dia berdiri di depan pintu. Kita mendengar suaranya. Mari kita buka pintu hati kita. Mari kita buka pintu hati kita sedalam-dalam terbuka untuk Tuhan Yesus. Segala persoalan, masalah ekonomi saudara, pekerjaan, pelayanan saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu ada orang yang menolong. Kalau manusia tidak bisa menolong, ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong saya dan saudara. Kata saya percaya firman Tuhan, hanya Yesus sendiri yang memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara, yang sangat terbatas. Semua kegiatan pelayanan program itu boleh baik, saudara. Tapi kalau kita tidak undang Yesus, kalau kita tidak menyertai Tuhan, itu semua akan sia-sia, saudara. Semua akan sia-sia, tidak ada gunanya. Kita perlu hari-hari ini Yesus Kristus yang bisa memberikan damai sejahtera, yang memberikan jawaban, yang memberikan keselamatan yang pasti. Sekarang orang-orang mencari Yesus. Di saat engkau buka hatimu, terima dia secara pribadi. Undang dia di rumah tanggamu, undang dia dalam perusahaanmu, undang dia dalam pelayananmu, di kantormu, dimanapun. Yesus hadir. Dan jelas pasti akan mengalami damai sejahtera. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan lakukan di luar apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus siap untuk menolong kita. Jangan kita lagi, saya katakan tadi, main-main. Sama dengan jemaat-jemaat yang ada di Laodikia, saudara. Ada banyak hari-hari ini. Coba periksa hatimu, saudara. Sebagai jemaat hari ini, apakah semangat kita waktu kita terima Yesus secara pribadi, begitu kita cinta Tuhan,
begitu kita datang ibadah, begitu kita datang dalam persekutuan. Tapi hari-hari ini udah mulai luntur, saudara. Udah mulai kita, apalagi sekarang ini banyak orang yang tinggal di rumah saja, menyaksikan YouTube. Itu bagus, saudara, tidak salah. Tapi kamu ada waktu-waktumu untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Kau datang dalam gereja Tuhan untuk kita bersama-sama dengan umat Tuhan untuk berdoa memuji Tuhan. Kan firman Tuhan mengatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Perlu, saudara, ada kita tatap muka dengan hamba-hamba Tuhan pelayanan. Lewat online boleh, tapi untuk pribadimu dengan Tuhan, untuk kerja sama pelayan-pelayan lain, jemaat, kita juga datang bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, karena semua diuji pelayanan kita. Jangan sampai Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Begitu kita membangun pelayanan-pelayanan yang begitu hebat menurut manusia atau menurut kita. Firman Tuhan mengatakan, seorang mengatakan, aku telah melakukan ini dan melakukan itu. Aku telah menyembuhkan orang sakit, memakai namamu, dan semua yang bisa lakukan karena Kristus menurut dia. Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau, iblis, enyahlah kau dan iblis. Saudara, untuk ikut Tuhan tidak gampang, saudara. Hanya kita mau siap untuk pikul salib. Maka dengan itu tetap kita mengundang dia dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita sudah mulai tawar hati. Kita selama ini karena permasalahan-permasalahan, kita sudah tidak ada semangat untuk beribadah, untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Sekarang kita buka hati kita, mengundang Yesus secara pribadi dalam hati, supaya kau dipulihkan, supaya kau dijamah oleh Tuhan. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Marilah saudara, jangan seperti jemaat yang ada di Laodikia, saudara. Suami-suamiku, mereka lupa kasih yang mula-mula yang Tuhan berikan. Tuhan mau kita kalau undang Yesus, supaya kita dipulihkan, supaya kita mengalami kasih yang mula-mula itu. Dan saya percaya saudara dapat diberkati. Hal yang ketiga, saudara, bagaimana damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang begitu tidak tentu ini, yang kacau. Orang udah mulai hilang pengharapan, saudara. Kalau tadi kita mengawali, kita tetap berdoa. Yang kedua, kita mengundang Yesus. Yang ketiga, saudara harus berseru kepada Dia. Kalau kau sudah undang Dia, berserulah kepada Tuhan Yesus. Roma pasal 10 ayat 13, saudara, kita akan baca sebentar. Apa yang Tuhan katakan dalam hal ini? Roma pasal 10 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tidak ada satupun jalan keluar, saudara, untuk menghadapi tantangan dunia ini, untuk menyelesaikan persoalanmu pribadi, keluarga, gereja, pelayananmu, usaha bisnismu. Engkau hanya satu jalan, berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan supaya damai sejahtera itu jangan sampai hilang, supaya damai sejahtera itu jangan bergeser. Karena begitu tantangan masalah yang di dunia ini, yang kita setiap hari kita bisa lihat TV, lihat HP dan segala sesuatu, menakutkan, saudara, membuat kita khawatir, putus asa, tidak ada pengharapan. Hari ini firman Tuhan katakan, berseru kepada Yesus. Waktu bangsa Israel dalam keadaan terjepit, mereka apa yang mereka lakukan? Lewat Yeremia mengatakan berseru kepada Tuhan. Mereka di padang gurun, mereka akan mengalami di pembuangan, saudara, yang mereka tidak lagi ada pengharapan. Tapi yang dikatakan berseru, berseru.
di saat-saat ini kita dalam keadaan tantangan masalah yang kita alami, semua kita tidak bisa berseru. Angkat telepon kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 sudah. Berseru kepada Tuhan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Hanya kita datang kepada Tuhan Yesus. Yang firman Tuhan mengatakan, berseru kepada Tuhan akan Dia selamatkan saya dan saudara. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka saya percaya saudara, orang yang berseru memanggil nama Yesus, aku ini orang berdosa, Tuhan tolong, Tuhan ampuni saya, pasti Tuhan akan mengampuni dosa saudara. Kita tidak bisa untuk mengampuni dosa sendiri. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Hanya waktu kita berseru kepada Yesus, pasti ada jalan damai sejahtera. Ada damai sejahtera dalam hati. Ada damai sejahtera dalam keluarga, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam usahamu, apapun. Saat kau berseru kepada Tuhan Yesus, pasti damai sejahtera itu ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana saya dan saudara untuk kita menghadapi tantangan begitu besar di dunia ini, dunia yang tidak menentu, dunia yang tidak ada kepastian? Hanya satu cara. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua undang Yesus, yang ketiga berseru kepada Tuhan. Kalau kita tetap berseru, saya percaya damai sejahtera. Boleh banyak tantangan masalah yang kita alami, boleh sakit penyakit bisa pun terjadi. Kalau udah Yesus, Yesus dapat menyembuhkan saudara. Keluargamu bisa dipulihkan oleh Tuhan, pekerjaanmu dipulihkan oleh Tuhan. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Asal kita yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Dia jawaban dalam hidup kita, yang bisa memberikan damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang begitu kacau. Saya yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saya berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara menyaksikan kebenaran firman ini. Engkau buka hati, engkau percaya kepada Yesus, engkau undang Dia, dan engkau tetap berdoa, berseru, Tuhan, aku mau buka hati menerima Engkau. Ini persoalanku, ini masalahku, ini sakit penyakit. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Dimanapun Bapak, Ibu, saudara, saya akan berdoa untuk kita. Jangan kau lihat yang menyampaikan firman Tuhan ini orang yang tidak ada apa-apanya, tapi firman itu adalah beraka bertumbuh. Firman itu adalah Allah sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman-Mu berbicara kepada kami semua yang menyaksikan kebenaran ini, di mana damai sejahtera itu kami rindu tetap ada di dunia ini. Karena dunia ini tidak ada kepastian, tidak ada lagi damai. Begitu banyak peperangan, bangsa melawan bangsa, negara, dan segala sesuatu yang dihadapi oleh dunia. Tapi firman-Mu mengingatkan kami tetap berdoa. Sebagai kami orang percaya, kami hanya mengandalkan Tuhan untuk mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu semua yang mengalami beban berat, yang sakit penyakit. Hamba berdoa Tuhan, biarlah mereka mengundang Yesus sebagai jawaban dalam hidup mereka. Mungkin mereka dalam keadaan gelisah, kekhawatiran, ketakutan, karena dunia ini begitu kacau balau. Kami percaya Tuhan sanggup menolong. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap orang-orang yang mengangkat tangan dimanapun saat ini, Tuhan akan berbicara kepada engkau sendiri lewat firman Allah. Jangan takut, aku tetap menyertai-Mu, dan aku akan menyembuhkan, aku akan menolong, agar tetap beriman kepada Yesus.
Terima kasih Bapa. Firman hamba berhenti. Roh Kudus terus bekerja lewat firman-Mu sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema damai sejahtera di tengah dunia yang kacau yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Paul Fotinus Gule MTH Mitra Yamari dari Bekasi. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Paul Fotinus Gule MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Yamari yang ke-282 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya ke-283 hari Sabtu tanggal 11 April 2026. Mari kita bawa dalam doa agar dalam pembuatan atau perekaman ibadah online Yamari yang ke-283 nanti berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 02145855697 atau di nomor WA 087784888642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Sahabat dan mitra Yamari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan kepada tim penata layanan atas pelayanan mereka dan juga kepada Bapak Pendeta Dr. Paul Fotinus Gule MTH Mitra Yamari dari GBI Taman Aster Bekasi yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema damai sejahtera di tengah dunia yang kacau dalam ibadah online Yamari ke-282 hari Sabtu 4 April 2026 ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, dan kiranya berkat Tuhan turun bagi tim penata layanan dan juga bagi Bapak Pendeta Dr. Paul Fotinus Gule MTH dalam kehidupan keluarga dan pelayanan daripada hamba-hamba-Mu. Serta kami juga bersyukur kepada Tuhan yang telah memakai sahabat dan mitra Yamari dalam mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan pribadi, keluarga, usaha ataupun bisnis dan pekerjaan pelayanan mereka, sehingga mereka tetap mengetahui bahwa semua berkat yang mereka terima adalah datang dari Tuhan sendiri. Allah Bapa di surga yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, mohon akan pimpinan Tuhan bagi tim ibadah dan juga hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari pada hari Sabtu 11 April 2026, agar melalui hamba-hamba-Mu, sahabat dan mitra Yamari diberkati dan iman mereka semakin teguh di dalam mengiringi akan Tuhan di dalam dunia ini yang penuh dengan berbagai-bagai tantangan. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang nyata bagi anak-anak-Mu yang dalam proses pemulihan kesehatan dan juga yang sedang sakit, baik Bapak Pendeta Andreas Abdianto
Bapak Evangelis Juan Ai, Bapak Anmal Iksan, Ibu Janet Manoi, Saudara Deborah Grace Nubutonis, dan bagi Bapak William Maitimu, Bapak Anton Sugiarto, Bapak Yansen Diki Suseno, Saudara Irwan Sopian, Ibu Hilda Tirta Jaya, Ibu Lydia Pasila, Bapak Metiulu Dirja, Ibu Yakomina Bakar Besi Mole, Saudara Nathan Joel Saragi, Ibu Hernita Ludirja, Bapak Yakob Sebandar, Bapak Budianta Mustari, Ibu Ongko, Ibu Herawati Pranata, Ibu Joan Serangmo, Ibu Bekti Widi, Ibu Jumelian, Saudara GB Esther Sitorus, Ibu Pendeta Iswari Setianti, Bapak Pendeta Paulus Mardono, Bapak Antoni Susanto, juga Bapak Binarto, suami daripada Ibu Yuli di Solo, setelah operasi karena perdarahan di otak kiri, serta Ibu Juliana Hungguhamu, Ibu Rambu Ngana Umurimu, Ibu Rambu Maramba Hau, Ibu Rambu Loma, Ibu Rambu Anama, dan menyerahkan Ibu Susan Jenny yang mengalami sakit setelah sekian lama tahun sembuh. Kiranya kuasa bilur Yesus menyembuhkan anakmu ya Bapa, sehingga demikian biarlah anakmu boleh mengalami akan kuasa Tuhan. Juga anak Egan Janet Kusmulyadi bulan Juli 2026 akan menjalani operasi penyambungan tenggorokan dan lambung. Ya Bapa, kasih dan pertolongan-Mu terjadi bagi mereka semua yang sakit, serta memberkati obat-obatan yang dipakai, juga memberkati tim medis yang merawat mereka, demikian juga seluruh keluarga yang mendampingi mereka agar dapat mempercepatkan pemulihan daripada anak-anak-Mu. Demikian pula sahabat dan mitra yang mari yang tidak dapat kami menyebutkan nama mereka masing-masing yang saat ini sedang sakit dan mungkin dirawat di rumah sakit dan di rumah mereka. Kiranya kuasa Tuhan menjamah mereka serta memulihkan, dan keluarga yang merawat pun diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang mengalami berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha. Kiranya anugerah dan kasih Tuhan terjadi bagi mereka, sehingga demikian mereka boleh keluar dari seluruh kungkungan, tantangan dan pencobaan, agar mereka boleh lega dan kembali untuk boleh memuji dan beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa di surga yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Dr. Yayan Gunawan dan seluruh panitia penyelenggara Retnas ke-13 yang mari dengan tema bersekutu berbahagia bersama sahabat-sahabat sejati. Dalam seluruh persiapan panitia meliputi kebutuhan dana, persiapan seluruh pembicara, dan juga rekrutmen peserta yang bekerjasama dengan koordinator MHM yang mari di setiap daerah, agar seluruh persiapan daripada hamba-hambamu, para seluruh panitia dengan divisi masing-masing, semua dapat berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan Retnas dari tanggal 26 sampai 29 Agustus bertempat di Swissbell Bitu Hotel Yogyakarta dapat berjalan lancar, dan semua peserta diberkati Tuhan, dan selanjutnya mereka dapat menjadi berkat di daerah mereka masing-masing. Allah Bapa di surga, mohon akan penyertaan Tuhan untuk seluruh badan pengurus lengkap yang mari di dalam kehidupan keluarga pelayanan dan di dalam seluruh usaha bisnis mereka, agar mereka diberkati Tuhan. Juga bagi seluruh pengurus MM yang mari di setiap kota di Jakarta, Rangkas Bitung, Ciranjang, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Lombok, Batam, Makassar, Samarinda. Allah Bapa di surga, mohon akan penyertaan Tuhan untuk seluruh badan pengurus lengkap yang mari di dalam kehidupan keluarga pelayanan, di dalam usaha dan bisnis mereka, agar mereka selalu diberkati oleh Tuhan, sehingga melalui mereka juga pekerjaan Tuhan, baik dia mari, baik di gereja dan lembaga-lembaga yang lain, yang dimana Tuhan memanggil mereka untuk menjadi bendahara Tuhan untuk mensupport setiap pelayanan, biarlah seluruhnya dapat berjalan dengan baik. Demikian juga seluruh pengurus MHM yang mari di setiap daerah, baik di Jakarta, Rangkas Bitung, Ciranjang, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Lombok, Batam, Makassar, Samarinda. Kiranya kuasa Tuhan memberkati dalam seluruh program pelayanan, sehingga melalui seluruh pelayanan daripada hamba-hamba-Mu
mereka, khususnya para jemaat Tuhan dan masyarakat di tempat ataupun di daerah masing-masing boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga demikian seluruh pelayanan ini terus maju demi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk lembaga gereja Aras Nasional, PGI, PGLI, PGPI, KBI, PBI, GMAHK, KOI, Bala Keselamatan Indonesia, juga gereja-gereja lokal dan lembaga-lembaga misi di dalam seluruh program pelayanan yang mereka sedang jalankan dan juga yang akan dijalankan, agar berdampak dalam membangun manusia seutuhnya. Juga seluruh hamba Tuhan yang melayani, baik pendeta, gembala sidang, guru Injil, dengan seluruh kebutuhan mereka, baik kebutuhan dana personal serta juga kebutuhan untuk pembangunan gereja. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati agar seluruhnya tersedia melalui setiap bendara-bendara Tuhan yang ada di tempat mereka ataupun dari kota yang lain. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa mohon berkat Tuhan untuk seluruh ibadah Paskah pada Minggu 5 April 2026 yang dilaksanakan di seluruh gereja, agar melalui ibadah Paskah tersebut jemaat kembali diingatkan akan kasih Allah Bapa yang datang ke dunia dalam diri Tuhan Yesus Sang Sengsara itu. Demikian juga yang telah mati karena dosa dunia dan yang telah bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya Bapa, berkatilah seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, agar melalui mulut mereka dan seluruh diri mereka kebenaran firman Tuhan itu menjadi dasar panduan dalam kehidupan seluruh umat Tuhan yang dilayani. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar bagi kami semua. Dan doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik, penebus dosa kami, serta juru selamat kami yang hidup, serta juga pendengar doa yang pasti. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online Mari yang ke-282 ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di episode 283. Tuhan Yesus memberkati kita semua.